Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Studio pemirsa dalam program yang ditayangkan oleh atau dipandu oleh Aiman Wicaksono. Roy Suryo mengungkap adanya Jason Script dalam situs Sirekap KPU yang menyebabkan kecurangan pemilu 2024. Ya, sementara itu menurut Refli Harun, data Sirekap yang bermasalah ini akan memandu KPU dalam menetapkan hasil pemilu 2024. Fakta di depan mata Sirekapnya nggak beres. Error. Sirekapnya dan nggak harus beres. bertanggung jawab terhadap miliaran rupiah. Lalu KPU bilang bahwa Sirekap ini nggak digunakan kok untuk acuan yang kami gunakan ini C1. Ngapain juga dibuat Sirekap kalau nggak digunakan? Ya udah dari awal kalau gitu. Pertanyaannya, publik akan menanyakan gini, curangnya di mana? Dengan Sirekap itu karena ada algoritma, ada pemborosan misalnya. Ada Jason Script yang ditemukan dalam Sirekap. Nah, itu apa? Ada backdoor yang ditemukan dalam Sirekap. Ada backdoor, ya, ada operatornya, maksudnya mengatakan itu. Ada input yang tiba-tiba bisa masuk mengubah. Ada tiba-tiba suara yang tadinya sekian, tiba-tiba bisa berubah, tiba-tiba kecamatan bisa ubah, tiba-tiba KPU. Itu Mas Hasto pernah bicara soal itu dalam. Mas Aiman udah ngomong 4 kali saya ngitungin, nggak dipakai. Loh, justru itu. Nggak dipakai. Justru real count aja udah. Forget it. No more talking about Sirekap. Nah, kalau nomor about Sirekap, KPU harus bertanggung jawab terhadap miliaran rupiah yang dipakai buat Sirekap. Itu uang rakyat, uang kita. Tanggung jawabin. Lah iya, udah. Boleh saya sedikit menjelaskan gini. Gini ya, saya mau menjelaskan begini. Kalau kita lihat penghitungan suara dan kita bicara tentang kecurangan, tidak berarti kemudian menang dan kalah itu lalu tiba-tiba dikaitkan tuh buktinya nomor 3 berarti tidak curang. Begini. Kalau kita lihat ya pattern kecurangan yang sudah kami kumpulkan misalnya, tadi saya sudah katakan sebelumnya sudah saya ceritakan semua kan tadi kan. Ketika pencoblosan sampai ke penghitungan banyak terjadi kecurangan-kecurangan itu. Jadi misal ya, kecurangan yang paling awal itu adalah ketika pencoblosan itu kan belum tahu berapa sih jumlah yang menang. Sampai kemudian bisa dilakukan selebrasi kan begitu. Yang selebrasinya dipesan 2 hari sebelumnya. Sudah ketahuan hasilnya. Dari mana? Kan dari Sirekap. Ini maksudnya Istora ya nanti bisa jawab tuh. Dari Sirekap kan. Makanya saya katakan teorinya gini. Ya, Sirekap itu memberikan panduan. Oke? Kenapa saya katakan memberikan panduan? Di sini saya ceritakan ada orang yang masuk pada Sirekap sebelum penghitungan suara dilakukan sudah terisi. Sudah terisi. Ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi panduan. Orang menduga, banyak yang menduga yang dilegitimasi oleh quick count. Sebelum penghitungan nggak pelan-pelan ya, supaya kita tajam. Supaya karena besok kejutannya, jadi supaya semua yang menonton acara ini sebelum penghitungan suara itu jam berapa? Ya, jam 1. Penghitungan suara jam 2 di waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Ya. Sebelum jam 13 waktu Indonesia sebelum jam 14. Oke. Kan 14 kan penghitungan. Oke. Dia cek itu pukul 13 sudah ada isinya. 13 waktu Indonesia bagian barat ya? Iya, bagian barat. Dan dia cek di daerah bagian barat juga. Oke. Ya, karena kalau ngecek bagian timur bisa ada. Udah ada isinya. Jadi jam 13 waktu Indonesia bagian barat ngecek TPS-TPS yang masuk dari waktu Indonesia bagian barat. Nah, lalu kemudian ini kan dilegitimasi oleh quick count. Quick count itu semua mengatakan 56, 57, 58. Ya kan? Makanya saya katakan lalu dibalikin lagi yang Sirekap yang berevolusi sejak hari pertama nggak pernah berubah angkanya. Kita nggak ngerti masuknya yang mana duluan. Pokoknya 56, 57, 58 sampai kemudian terus. Dengan penggelembungan yang sudah dicoret-coretin, sudah diperbaiki tidak berubah. Tetap sama. Lalu pertanyaannya adalah dari mana kemudian perasaan menang itu ada? Ya kan? Kan dari Sirekap. Ya kan? Bukan dari mana-mana. Karena waktu penghitungan manual itu belum ada apa-apa. Nah, saya mengatakan, ini teori saya ya, maafkan saya kalau tidak berkenan. Ini Sirekap itu memang alat bantu. Tapi alat bantu kecurangan. Maksudnya? Iyalah. Jadi dia memandu 56, 57, 58% itu. Jadi nanti hasil yang akan diumumkan besok pasti akan mirip dengan Sirekap yang salah waktu itu. Iya, menarik sekali ya programnya Mas Aiman ini kan. Rakyat Jadi bersuara, rakyat tiap hari bersuara. Selasa. Setelah hari Selasa ini pastikan Anda tetap
nonton Rakyat Bersuara gini ya, pasti narasumbernya itu seru pasti. Seru sekali. Iya, nah ini informasi berikutnya ini, Cia dan pemirsa, aplikasi Sirekap yang seperti tadi dibahas ini terus menjadi sorotan publik terkait dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Ya, bahkan sistem informasi rekapitulasi KPU atau Sirekap ini disebut memiliki jejak digital kriminal pemilu. Sistem informasi rekapitulasi milik KPU atau Sirekap terus dihujani kritik. Lantaran Sirekap sebagai salah satu bentuk dan upaya kejahatan dalam pemilu. Pakar Informasi dan Teknologi Hairul Anas Suaidi juga mengungkapkan berdasarkan bukti yang terkumpul terdapat jejak digital kriminal di balik Sirekap KPU. Jadi bukti-buktinya ada di situ, bukti-bukti angka-angka dari waktu ke waktu, perubahan-perubahan saya rekam. Kalau ada yang berubah langsung saya simpan, yang baru juga kita simpan. Kita bisa mendapatkan perubahan-perubahan di satu TPS itu berapa kali, kemudian apakah gambar C1-nya berubah dan sebagainya, apakah ada yang diperbaiki atau justru tertukar dengan TPS lain. Bahkan diedit itu kita bisa melihat. Kalau saya melihat ini lebih brutal, ini langsung akses mengubah begitu saja oleh orang-orang operator tertentu gitu ya. Yang menurut saya itu banyak pelakunya gitu. Mungkin ada koordinator atau bagaimana gitu sehingga ada pola-pola yang awalnya mungkin disamar-samarkan gitu ya. Tapi lama-lama agak ngawur juga gitu. Pengamat politik Pangi Syarwi juga menyayangkan fungsi Sirekap yang dijadikan sebagai alat untuk memuluskan kemenangan salah satu pihak. Padahal seharusnya Sirekap sebagai sarana dalam mengawal suara rakyat. Publik percaya dengan IT ini tidak bisa dimain-mainkan, bahwa IT apalagi aplikasi itu dia harus settle, dia tidak boleh sebatas uji coba, dia betul-betul menjadi produk yang sempurna. Nah, dalam Sirekap ternyata di sepanjang perjalanannya niatnya baik untuk transparansi, untuk mengupdate laporan-laporan supaya tidak terjadi yang tadi yang tidak kita inginkan. Tapi ternyata IT-nya tidak siap, akhirnya di take down gitu sehingga grafiknya hilang. Kemudian yang muncul hanya C1 plano, karena C1 planonya nggak boleh dihilangkan karena itu bukti forensik, bukti dokumen fisik yang untuk menjaga suara supaya suara rakyat tidak terhilang, tersia-sia, terbuang sia-sia. KPU diduga melakukan kejahatan sebab dianggap menutupi informasi publik terkait data perolehan suara Pilpres pada aplikasi Sirekap. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda kami akan ajak Anda ikut menikmati suasana syahdu buka puasa bersama di Masjid Kita-Kishu, Jepang. Waduh, seru banget nih pasti. Jangan lupa pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.